Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil survei asesmen dan advokasi pekerja anak. Survei dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang cukup tinggi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Narista Putri Oktavia Ningrum dengan NIM 1101202039 dari kelas TT 43 gabungan 0506. Sebelum itu, kita akan melakukan pendefinisian pertanyaan riset. Pertanyaan riset harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, tidak terlalu sederhana dan terlalu kompleks. Kedua, apakah dibutuhkan lebih dari sekedar analisis sederhana? Ketiga, apakah kita memiliki data yang cukup dan jenis data yang tepat? 4. Apakah bisa didapatkan jawaban yang jelas? Di sini saya memiliki 5 pertanyaan. Yang pertama, dampak situasi COVID-19 terhadap pekerjaan orang tua, pengetahuan orang tua tentang risiko bekerja bagi anak, pengetahuan orang tua tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan, jenis pekerjaan anak menurut orang tua, dan yang kelima, alasan orang tua mengizinkan anak bekerja. Di sini, semua pertanyaan sudah memenuhi syarat pertanyaan riset. Selanjutnya, kita akan melakukan identifikasi data. Berdasarkan populasi, terdapat 2 kategori. Berdasarkan keadaan, data yang diperoleh termasuk populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Kedua, berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran, data yang diperoleh termasuk populasi terhingga. Populasi dikatakan terhingga apabila anggota populasi dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya ada variabel. Variabel merupakan karakteristik atau sifat dari unit individual populasi. Variabel pada data yang diperoleh termasuk variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang merepresentasikan jumlah yang dapat diukur. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Berdasarkan tema masalah, maka dengan adanya kasus tersebut, metode yang saya pilih adalah observasi. Klasifikasi data. Berdasarkan sumber datanya, data yang saya miliki termasuk data sekunder. Berdasarkan implisit dan eksplisit datanya, data yang saya miliki termasuk data terstruktur. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, terdapat simple random sampling. Semua unit memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya digunakan ketika karakteristik setiap unit observasi dalam populasi relatif mirip. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Digunakan ketika ada perbedaan karakteristik yang cukup signifikan dari setiap unit observasi. Setiap unit dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristiknya. Kemudian random sampling dilakukan untuk setiap kelompok karakteristik tersebut. Satu kelompok mewakili tingkatan tertentu dalam populasi. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kualitas data. Yang pertama adalah complete. Nilai yang tersedia pada data yang saya peroleh sudah jelas. Selanjutnya ada koheren atau kewajaran data. Berdasarkan referential integrity, data dan tabel konsisten. Berdasarkan value integrity, nilai yang tersimpan pada data konsisten. Berdasarkan evaluasi koherensi, data sudah valid. Selanjutnya adalah correct atau kebenaran data. Data yang saya dapat sudah benar. Selanjutnya ada accountable atau kredibilitas data. Data yang saya dapat berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selanjutnya terdapat visualisasi data berupa pie chart. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada visualisasi data berupa bar chart. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Di sini saya menggunakan mode. Mode yang muncul pada variabel dampak situasi COVID-19 terhadap pekerjaan orang tua adalah ya dengan persentase 67%. Mode yang muncul pada variabel pengetahuan orang tua tentang risiko bekerja bagi anak adalah tahu dengan persentase 75%. Selanjutnya, mode yang muncul pada variabel pengetahuan orang tua tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan adalah tidak tahu dengan persentase 81%. Selanjutnya, mode yang muncul pada variabel jenis pekerjaan anak menurut orang tua adalah anak yang dipekerjakan di pertanian dengan persentase 33%. Mode yang muncul pada variabel alasan orang tua mengizinkan anak bekerja adalah kemauan anak dan membantu orang tua dengan persentase 11 orang.
Selanjutnya ada ukuran variabilitas berdasarkan range atau rentang. Untuk variabel dampak situasi COVID-19 terhadap pekerjaan orang tua, range-nya adalah 34%. Untuk variabel pengetahuan orang tua tentang risiko bekerja bagi anak, range-nya sebesar 50%. Untuk variabel pengetahuan orang tua tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan, range-nya sebesar 62%. Untuk variabel jenis pekerjaan anak menurut orang tua, range-nya sebesar 25%. Dan terakhir, variabel alasan orang tua mengizinkan anak bekerja, range pada data sebesar 9%. Selanjutnya, ukuran variabilitas, dihitung mean atau rata-rata. Mean untuk variabel dampak situasi COVID-19 terhadap pekerjaan orang tua, variabel pengetahuan orang tua tentang risiko bekerja bagi anak, dan variabel pengetahuan orang tua tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan adalah 8. Untuk variabel jenis pekerjaan orang tua, jenis pekerjaan anak menurut orang tua sendiri, mean-nya 3,2. Untuk variabel alasan orang tua mengizinkan anak bekerja, mean-nya 5,7. Yang terakhir ada metodologi atau uji statistik. Yang pertama, kita akan melakukan uji statistik untuk dampak situasi COVID-19 terhadap pekerjaan orang tua. Di sini kita harus menentukan hipotesis statistik. H0 kurang dari sama dengan 0,67, H1 lebih dari 0,67 dengan hipotesis satu arah, A sama dengan 5%, N atau jumlah data sebesar 16, rata-rata sebesar 8, dan standar deviasi 4,24. Di sini kita menggunakan uji statistik T. Uji T digunakan untuk menguji suatu pernyataan atau klaim dengan data kurang dari 30. Hasil uji statistik T sebesar 6,9. Keputusan terima H0 pada A 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan orang tua terdapat situasi COVID-19. Yang kedua, ada pengetahuan orang tua tentang risiko bekerja bagi anak. Di sini kita juga menggunakan uji T dengan hasil uji T plus 5. Keputusan terima H0 pada A sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua tahu tentang risiko bekerja bagi anak. Ketiga, pengetahuan orang tua tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan. Kita juga menggunakan uji T dengan hasil plus 4. Terima H0 pada A sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak tahu tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan. Keempat, jenis pekerjaan anak menurut orang tua. Di sini kita juga menggunakan uji T dengan hasil plus 20,6. Keputusan terima H0 pada A sama dengan 0,05 dengan kesimpulan bahwa jenis pekerjaan anak berada di bidang pertanian. Yang kelima, ada alasan orang tua mengizinkan anak bekerja. Di sini kita menggunakan uji Z. Uji Z digunakan untuk menguji suatu pernyataan atau klaim dengan data lebih dari 30. Berdasarkan uji Z, kita mendapatkan hasil plus 4,33. Keputusan terima H0 pada A sama dengan 0,05. Kesimpulan, tidak cukup bukti bahwa pilihan terbanyak bukan hasil 0,275 atau atas kemauan anak dan membantu orang tua. Terakhir, ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan survei yang dilakukan KPAI dan pengolahan data yang sudah dilakukan mengenai asesmen dan advokasi pekerja anak, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, rata-rata orang tua mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi COVID-19 dengan pemilih 67%, tetapi itu bukan menjadi alasan sebagian besar anak bekerja karena berdasarkan survei, sebesar 27,5% anak bekerja karena kemauan sendiri dan karena ingin membantu orang tua. Kedua, rata-rata orang tua mengetahui risiko bekerja pada anak sebesar 75%, namun kebanyakan orang tua tidak tahu tentang layanan pengaduan anak korban kekerasan sebesar 81%. Sehingga berdasarkan survei tersebut, lembaga pelayanan harus lebih meningkatkan penyebaran informasi tentang lembaga layanan untuk kekerasan anak. Semoga kedepannya angka penambahan jumlah pekerja anak bisa berkurang dan penyebaran informasi tentang lembaga layanan pengaduan kekerasan pada anak bisa sampai kepada seluruh masyarakat. Terima kasih, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.